Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan karena udah dekat lebaran, jadi kita mau bikin kue yang selalu ada pas lebaran, yaitu nastar. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Seperti biasa, resepnya ditulis di kolom deskripsi dan inilah bahan-bahannya. Tepung maizena, butter, tepung terigu, gula halus atau gula tepung, 1 butir telur kuningnya aja, dan isian nastar yang udah dibulet-bulet. Saya beli jadi di toko-toko kue banyak tersedia, soalnya kalau bikin dari awal isian ini bakal makan waktu seharian. Nggak cocok buat orang-orang sibuk kayak kita, sibuk tidur sama main Mobile Legend. Oke, kita langsung aja mulai. Langkah pertama, kita masukin butter. Butter itu yang terbuat dari lemak susu. Kalau margarin itu terbuat dari lemak nabati. Kalau pakai butter semua dirasa terlalu tinggi cost-nya, boleh dicampur pakai margarin atau BOS. Berikutnya kita masukin gula halusnya, terus langsung aja di mixer sampai warnanya pucat dan teksturnya halus. Nggak perlu terlalu lama nge-mixernya, cukup 5 menit aja. Kalau udah halus, terus kita boleh masukin kuning telurnya. Nggak ke-shoot, pas masukin kuning telur ternyata kameranya mati. Nah, kalau warnanya udah pucat sama teksturnya lembut kayak gini, boleh kita masukin tepung terigu sama tepung maizena. Masukin aja langsung semuanya, terus kita aduk pelan-pelan pakai spatula. Aduk pelan-pelan sampai semuanya kecampur rata, sampai nggak ada terigu yang terpisah. Jangan kelamaan ngaduknya, karena ini nastar, bukan semen. Hindari ngaduk langsung pakai tangan, karena bisa bikin adonannya cepat kalis. Dan kalau adonannya kalis, nanti hasilnya bakal keras banget. Dan bukan berarti boleh ngaduk pakai kaki juga ya. Kalau udah kecampur rata semua, boleh kita coba ambil sedikit, terus kita bulet-bulet. Kalau ngebulet-buletnya gampang dan adonannya kerasa lembut, itu berarti udah bener. Kalau udah gitu, berarti udah siap untuk diisi dan dibentuk. Di saat seperti inilah kita membutuhkan bantuan dari pasangan kita masing-masing, sekaligus kita ngetes kesabarannya. Kalau yang nggak punya pasangan, ya tes kesabaran sendiri aja. Ambil sedikit adonan, diemple-emple, terus kita masukin isiannya ke dalam adonan dan ditutup, terus dibulet-bulet kayak gini. Untuk mempermudah pekerjaan, isian yang di awal tadi udah kita bulet-bulet, boleh kita masukin ke dalam freezer dulu, supaya lebih kaku dan nggak lengket. Adonan yang udah diisi, langsung aja kita simpan di atas loyang. Kebetulan saya pakainya loyang teflon, jadi nggak perlu dioles apa-apa. Kalau teman-teman pakainya loyang biasa, oles pakai margarin putih. Kenapa untuk ngoles yang dipilih margarin putih? Karena kalau margarin hijau berarti udah jamuran. Udah jadi semua kayak gini, sekarang waktunya kita ngoles bagian atasnya supaya warnanya cantik dan kinclong. Untuk bahan olesannya, 1 buah kuning telur dicampur dengan minyak sayur dengan perbandingan kurang lebih 1:1. Kalau mau warnanya lebih kuning dan lebih kinclong, kuning telurnya lebih banyak daripada minyak sayurnya. Tapi resikonya nanti pas udah mateng, olesan bagian atasnya itu gampang lepas. Teman-teman bisa juga pakai bahan olesan yang biasa dijual di toko-toko bahan kue. Tinggal dicampur air, terus bisa langsung dioles. Tapi ya warnanya nggak sealami kuning telur. Langsung aja kita oles semua pakai kuas yang kecil yang bulunya halus. Usahain nggak ada bahan olesan yang netes ke loyang, soalnya itu bisa bikin kuenya nempel. Untuk pekerjaan ngoles-ngoles ini, usahakan diserahkan ke orang yang telaten dan mempunyai kesabaran yang tinggi, dan terbebas dari hawa nafsu dan amarah. Untuk resep yang saya tulis di kolom deskripsi, itu kurang lebih bisa jadi totalnya 2,5 toples. Untuk ukuran toples standar, bukan galon aqua. Sementara yang saya bikin di video ini, setengah resep, supaya cepet, karena kita orang sibuk tidur, sama main Mobile Legend. Udah beres, sekarang kita tinggal masukin ke dalam oven. Untuk kue kering ini, nggak perlu begitu beres langsung masuk oven. Boleh nunggu, ngantri, tidur dulu, baru masuk oven, nggak ada masalah. Suhu yang dibutuhkan kisaran 130 sampai 140 derajat.
Waktunya kurang lebih 50-55 menit. Kalau ovennya nggak ada termometernya, ya pokoknya apinya paling kecil aja. Ini dia hasilnya, kue nastar yang cantik-cantik. Begitu dikeluarin dari oven, aroma butternya langsung menyerbu ke seluruh penjuru rumah. Kalau pas keluar dari oven adonannya masih kerasa lembek, nggak apa-apa sih. Biarin aja, nanti juga dia kering sendiri. Kecuali kalau udah dingin masih lembek, boleh di oven lagi. Kalau bagian bawah dari kue kering warnanya udah golden brown kayak gini, biasanya sih pasti udah mateng. Kecuali suhunya ketinggian. Adonan kue nastar ini benar-benar renyah, begitu masuk mulut langsung buyar. Kalau udah dingin, langsung aja disimpan di tempat yang tertutup rapat. Walaupun tanpa bahan pengawet, kue nastar ini bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Kecuali Anda tinggal bersama piranha-piranha yang siap menyergap kapan saja, biasanya cuma bertahan 1 malam. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan resep-resep yang baru. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Tutup dulu